Cerita dimulai dari Sasuke dan Boruto sedang berada di inti dimensi Otsutsuki yang ternyata saling terhubung. Walaupun mereka sudah berhasil mengalahkan mereka semua, tapi masih ada sedikit benih yang merepotkan yang harus dituntaskan. Mereka berdua mencoba ingin menutup akses dimensi ini, dan menyegelnya agar hilang dari peradaban. Setelah mendengar laporan dari Karin, Sasuke menyampaikannya langsung kepada Boruto, kalau mereka semua perlu bantuan. Boruto yang mendengar itu langsung melempar gulungan jutsu rahasia kepada Sasuke, dan langsung berkata, "Itu adalah jutsu Hiraishin milikku yang sudah aku perbaharui. Jika kau khawatir dengan mereka semua yang ada di sana, kau bisa kapanpun pindah dari sini Paman Sasuke. Aku bisa sendirian untuk menutup akses pintu masuk dimensi ini. Apalagi orang-orang yang mereka lawan ternyata mengambil kekuatan dari Otsutsuki. Aku khawatir mereka melakukan hal bodoh hingga bisa sampai ke sini." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Jadi begitu? Aku paham pikiranmu sekarang. Tapi aku rasa mereka bertiga bukan orang sembarangan. Mengakses DNA kekuatan Otsutsuki yang sudah kita kalahkan bukanlah hal yang mudah. Tapi jika bukan Amado dan Kara, siapa lagi yang bisa kita tebak?" Boruto yang mendengar itu kembali berjalan dan masuk ke dalam pintu Jikuka Ninjutsu kedua yang akan mereka segel. Sasuke yang melihat Boruto tidak merespon ucapannya, dia langsung mengikuti Boruto, sebab dia sangat paham tentang muridnya ini. Jika dia tidak menjawab, berarti apa yang dia ucapkan sebelumnya mutlak kebenaran dan harus segera dilakukan. Setelah hal tersebut, Sasuke dan Boruto masuk ke dalam dimensi yang baru mereka datangi. Tempat ini seutuhnya berwarna merah tanpa ada cahaya selain warna itu. Sasuke yang menyaksikan dia di tempat yang cukup misterius, langsung mengaktifkan kembali kedua Rinnegan Tomoe-nya, dan bersiap jika hal tidak terduga menghampiri mereka berdua. Boruto yang sadar Sasuke bersiaga seperti ini, membuatnya berkata, "Jangan khawatir Paman. Sudah tidak ada lagi Otsutsuki yang tersisa, aku bisa pastikan itu semuanya, jadi kau tidak perlu khawatir. Ini hanya menyingkirkan benih-benih dari mereka. Walaupun persentasenya sangat kecil, tapi kita harus lakukan untuk mencegah hal buruk." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Tentu saja kau benar. 3 orang misterius yang sedang dihadapi Orochimaru dan yang lainnya tentu saja mengincar hal ini. Aku kira selagi ada manusia, kedamaian sejati tidak akan pernah tercapai sedikit pun. Tapi apa tidak berlebihan membangkitkan Madara lagi dan meletakkannya di Konoha?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Bukan hanya Madara, Kakashi dan Nidaime juga sudah ada di sana dan bergabung dengan ayah. Dan tentu saja kau melupkan sesuatu. Paman Itachi sudah kembali, dan dia sekarang bersama Shisui. Itulah yang aku lihat sekarang dengan mataku." Sasuke yang mendengar itu hanya bisa menggelengkan kepalanya saat mendengarkan hal itu dari Boruto. Dia tidak bisa berkata apa-apa tentang keputusan murid nakalnya ini. Beberapa saat kemudian, Boruto menggunakan segel jutsu di tangannya. Tiba-tiba muncul mantra jutsu di sekujur tanah di dalam dimensi ini, dan menjalar sampai ke segala arah. Dan tidak lama kemudian, muncul dari utara sampai selatan pasak besi yang sangat panjang dan berisi jutsu penyegel. Sehingga tidak ada siapapun lagi kecuali Boruto dan Sasuke bisa ke sini. Termasuk Otsutsuki jika mereka masih ada. Setelah melakukan hal tersebut, Boruto langsung berkata, "Baiklah, bagian terakhir ini sudah selesai. Kita kembali ke tempat pertama bersama Biju yang menjaga pintu masuk dimensi ini. Setelah berhasil menutup semua akses, kau boleh saja kembali ke Sunagakure. Sedangkan aku kembali ke Konoha untuk beberapa urusan. Kita harus membagi tugas." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Ada apa? Setidaknya kau bicara sekarang mengapa kau ingin ke Konoha dan tidak mau membantu mereka yang sedang bertarung? Apalagi 3 orang yang kita cari-cari sebelumnya ada di sana. Apa kau mempunyai tujuan lain?" Setelah Sasuke berkata demikian, Boruto langsung memegang pundaknya, dan menggunakan Hiraishin no Jutsu sehingga mereka berdua keluar dari dimensi ini dan berhasil menutup akses dunia luar menuju bumi.
Saat itu Sasuke dan Boruto kembali ke pintu masuk dimensi Otsutsuki dan mereka sudah ditemui para biju. Saat itu Kurama berkata, "Hei Boruto, aku baru saja mendapatkan panggilan dari Shukaku dan Hachibi, kalau mereka ingin kau ke Sunagakure. Sebab mereka tidak bisa membantu Orochimaru dan yang lainnya bertarung di sana." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan khawatir, mereka pasti bisa mengatasinya. Apalagi 3 orang itu hanyalah ampas dari sisa-sisa peperangan melawan Otsutsuki. Jadi tidak perlu berlebihan menanggapinya Kurama. Aku akan mengirimkan Paman Sasuke ke sana, dan kalian akan kembali ke Konoha." Sasuke yang mendengar itu tidak suka dengan keputusan Boruto yang terkesan menyembunyikan sesuatu, tapi dia juga tidak mau berdebat dan penasaran apa yang sudah terjadi di Sunagakure sampai-sampai membuat Orochimaru dan yang lainnya terdesak. Saat itu Sasuke berkata, "Baiklah, aku akan pergi ke sana. Apa kau akan ke Konoha sekarang juga? Tapi para biju, apa tujuanmu juga membawa mereka? Dan aku kira ini keputusan yang konyol saat kau memindahkan sebagian dari mereka ke Sunagakure, dan tidak bisa berbuat apa-apa?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Baiklah guru, aku akan menceritakannya sekarang padamu. Saat ini ada orang yang bisa membaca masa depan dengan kekuatan yang berbeda dari Jougan, sehingga dia ingin menabrak penglihatanku yang ada di masa depan seolah-olah itu akan terjadi, ternyata tidak. Aku akan sederhanakan, saat ini dunia sudah aman, tapi itu adalah penglihatanku di masa depan dengan mata ini. Tapi ada orang lain yang mencoba mengubah masa depan dengan kekuatannya, sehingga membuatku harus sedikit membelokkan arah, agar dia kebingungan tentang apa yang aku rencanakan. Tentu saja apa yang kita lakukan sekarang adalah menciptakan masa depan terbaik, tapi orang itu ingin membatalkannya. Aku harap kau mengerti. Sebab aku sendiri sangat susah untuk menjelaskan dengan bahasa sederhana." Sasuke yang mendengar itu berkata, "Jadi begitu? Aku paham apa yang kau bicarakan. Intinya kau dan orang misterius ini sama-sama bisa mengubah masa depan, sedangkan kau menginginkan kedamaian, sedangkan dia tidak. Apa benar?" Boruto menjawab, "Ya itu benar, ternyata kau sangat cerdas Paman Sasuke. Kau bisa menjelaskannya dengan beberapa kalimat saja. Jadi aku sengaja membuat arah takdir seperti tidak dapat ditebak. Intinya kami bertarung dengan cara yang berbeda. Dan orang yang bisa mengubah masa depan itu adalah orang yang ada di sana melawan Orochimaru dan yang lainnya." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku paham. Aku tidak tahu seperti apa kalian sedang bertarung dengan cara yang berbeda dengan kekuatan masa depanmu dengannya. Tapi aku akan ke sana dan membantu mereka. Kalau begitu aku akan pergi." Setelah Sasuke berkata demikian, dia kembali membuka gulungan jutsu yang diberikan Boruto kepadanya sebelumnya. Menyaksikan Sasuke hendak pergi, Boruto berkata, "Apa kau tidak mau membawa salah satu biju untuk ke sana? Tidak salah juga untuk memperkuat cakramu yang sudah sangat menurun setelah semuanya." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Jangan mengejekku. Aku tidak peduli hal yang merepotkan seperti mereka. Kalau begitu aku akan pergi. Titip salamku kepada Itachi. Jangan buat dia menyusul ke area pertarungan. Itu yang aku minta padamu." Boruto yang mendengar itu tersenyum dan menyetujui apa yang diminta Sasuke pada dirinya. Dan tidak lama kemudian, Sasuke langsung menghilang menggunakan jutsu gulungan Boruto, dan pergi ke Sunagakure sendirian untuk membantu mereka yang terdesak. Menyaksikan Sasuke sudah pergi, Kurama berkata, "Sangat rumit jika jadi dirimu ya bocah. Aku kira kita bisa bersantai-santai. Setelah memenangkan peperangan panjang melawan Otsutsuki, ternyata masih belum juga ya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Bersiaplah, kita akan memulai revolusi mulai dari sekarang, dan juga ada alasan aku memisahkan kalian dengan para biju yang lain. Mengenai bersantai, tentu saja ini sudah berakhir, tapi aku perlu bantuan sedikit dari kalian, agar kita bisa bersantai dalam waktu yang panjang." Setelah hal tersebut, Boruto langsung menghilang bersama keempat biju yang lainnya, dan berhasil menyegel seluruh pintu masuk Jikukan Ninjutsu peninggalan milik Otsutsuki.
Beberapa saat setelahnya, Sasuke sudah muncul di Sunagakure. Dia menyaksikan dengan jelas kalau Orochimaru dan yang lainnya sedang bertahan dengan pasir besi milik Shinki, dan dia juga melihat para biju tertimpa Myojinmon. Tapi masih belum selesai memperhatikan apa saja yang ada di sini. Musuh langsung menyambarnya, dan muncul tepat dari samping Sasuke sambil mengeluarkan pedang bercakra hitam untuk menebas Sasuke. Menyadari hal tersebut, Sasuke dengan santainya langsung menangkap orang yang selama ini mereka cari dengan tangan Susanoo miliknya, dan mencengkeramnya dengan kuat. Tapi tidak berselang lama, ternyata yang digenggam Sasuke dengan tangan Susanoo-nya adalah Bunshin, sehingga dia gagal untuk mengorek informasi tentang musuh yang ada di sini. Saat itu Sasuke berkata, "Santailah sedikit, aku baru saja tiba di sini. Apa kalian ingin langsung bertarung denganku? Keluarlah, aku bisa melihat kau bersembunyi di bawah tanah." Setelah Sasuke berkata demikian, tiba-tiba Karin menghubunginya dan dia berkata, "Aku tidak percaya kau datang ke sini Sasuke-kun. Tapi ini waktu yang tepat. Kami sudah mendapatkan informasi ketiga orang ini." Mendengar itu Sasuke menjawab, "Begitukah? Langsung saja. Siapa mereka? Aku cukup penasaran dengan orang-orang aneh ini." Karin yang mendengar itu berkata, "Aku tidak bisa pastikan dia berasal dari desa mana, tapi dia masih ada hubungannya dengan bibit Kara." Masih belum selesai Karin berkata demikian, tiba-tiba pasir besi pelindung Shinki hancur, dan terlihat jelas Karin di sana terpental jauh akibat ledakan yang dilancarkan musuh, sehingga dia tidak bisa melanjutkan perkataannya. Sasuke yang menyaksikan Karin terpental ke bawah, dia melihat ada serangan selanjutnya yang muncul dari atas langit, keluar naga petir yang akan menyambar Karin. Sasuke yang menyaksikan itu langsung mengedipkan rinnegannya, dan tiba-tiba Karin sudah berpindah tempat ke dekat Sasuke, sehingga dia selamat. Tapi sayangnya Karin langsung pingsan akibat terkena serangan sebelumnya. Saat itu Sasuke menyaksikan jutsu pasir besi yang melindungi semua orang yang ada di sana masih dalam keadaan aman kecuali Karin. Ternyata Orochimaru dan yang lainnya sudah berpencar, dan bukan berada di dalam satu tempat yang sama, sehingga hanya Karin yang terluka akibat itu. Sasuke yang menyaksikan itu langsung berkata, "Sepertinya di sini cukup menarik. Jadi di mana tiga orang yang merepotkan itu? Dan lagi ada yang aneh dengan pasir-pasir besi yang ada di depan. Mengapa mereka dari tadi tidak bergerak?" Setelah Sasuke berkata demikian, muncul Suigetsu dari bawah pasir di depan Sasuke dalam keadaan babak belur, sehingga membuat Sasuke sedikit terkejut menyaksikan hal itu di depannya. Melihat ada Sasuke, Suigetsu perlahan berdiri dan membersihkan dirinya yang berantakan. Saat itu dia berkata, "Benar-benar merepotkan. Aku tidak percaya orang-orang ini bisa membuat kami terkena jutsu sendiri. Tapi senang melihatmu Sasuke. Aku kira kau tidak akan datang." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Langsung saja apa yang terjadi? Aku kira kau masih bisa bersantai walaupun dalam keadaan babak belur seperti ini. Dan lagi pasir besi itu, apa mereka semua ada di dalam?" Suigetsu membalas, "Itu masalahnya. Saat Shinki menggunakan pasir besinya untuk melindungi kami semua, tiba-tiba pasir besi itu tidak bisa berubah bentuk seperti apa yang dimau anak Kazekage itu, sehingga membuat mereka terkurung dengan sendirinya. Aku rasa musuh bisa menggunakan jutsu penyegel dengan cara yang unik, tapi aku bisa keluar dengan mencairkan bentukku, sehingga aku muncul di sini sekarang. Tapi aku rasa mereka masih berusaha untuk keluar dari sana." Setelah Suigetsu berkata demikian, dia melihat Karin sudah pingsan di dekat Sasuke. Kemudian, dia berkata lagi, "Sayang sekali, padahal semua informasi tentang musuh semuanya sudah diketahui Karin. Apa kau sudah mendengarnya Sasuke sebelum dia pingsan?" Sasuke membalas, "Belum. Tapi itu tidak masalah penting. Jadi di mana musuh yang menyerang kalian? Apa biju benar-benar tidak bisa melakukan apapun akibat terkena Myojinmon ini? Benar-benar memalukan." Suigetsu yang mendengar itu berkata,
Orochimaru bilang kalau itu bukanlah Myojinmon biasa. Ada ukiran Fuinjutsu di dalamnya sehingga membuat mereka terkekang. Dan begitu juga dengan mereka yang terjebak dengan pasir besi milik Shinki. Aku rasa mereka mencampurkan jutsu penyegel di setiap kemampuannya. Itu yang baru kami sadari, sehingga kami lengah dan berakhir seperti ini. Setelah mendengar itu dari Suigetsu, Sasuke perlahan berjalan ke dekat para biju yang tertimpa Myojinmon. Menyaksikan itu Suigetsu berkata, "Hei, bagaimana dengan Karin? Apa kita akan membiarkannya sendiri di sini? Apalagi mereka bertiga masih bersembunyi sejak kedatanganmu. Aku rasa mereka tidak mencolok seperti melawan kami." Sasuke membalas, "Jaga dia. Aku akan melepaskan para biju." Setelah Sasuke berkata demikian, dia menyiapkan jutsu petir di tangannya, dan tiba-tiba petir tersebut berubah menjadi panah listrik yang sangat panjang, dan Sasuke mengarahkannya ke Myojinmon yang mengekang para biju. Alhasil, dengan kekuatan dahsyat Sasuke, para biju akhirnya terlepas, dan Myojinmon itu hancur berkeping-keping. Shukaku yang menyaksikan itu berkata, "Kau terlambat Uchiha, dan lagi di mana Boruto? Berhati-hatilah di sini, mereka bertiga sudah tahu kau akan datang dan akan menculikmu." Sasuke yang mendengar itu kebingungan dan membalas, "Menculikku? Apa maksudmu?" Shukaku menjawab, "Mereka berniat untuk memisahkanmu dari Boruto, dan mengambil seluruh kekuatanmu dan kekuatan kami para biju, atau sederhananya, mereka ingin mengincar dua rinneganmu." Mendengar itu Sasuke tersenyum dan berkata, "Jadi hanya permainan rendahan ya? Baiklah para biju, aku rasa kalian bisa pergi ke tempat Boruto. Kalian tidak diperlukan lagi di sini. Apalagi mereka berniat mengambil kalian." Shukaku yang mendengar itu hendak menolak, sebab mereka masih belum melakukan apapun dalam pertarungan ini. Sasuke yang melihat mereka para biju akan membantah. Dia langsung mengedipkan matanya, dan membuat para biju menghilang semuanya dan pergi ke tempat Boruto. Suigetsu yang menyaksikan itu berkata, "Jadi ini kekuatan baru dari teleportasimu ya? Sangat mengesankan jika melihatnya langsung. Apa kau tidak kehabisan banyak cakra setelah memindahkan para monster-monster itu?" Sasuke membalas, "Di mana Jugo? Apa dia juga terjebak di pasir besi ini? Aku akan membebaskan mereka dalam satu serangan." Suigetsu yang mendengar itu membalas, "Aku hampir lupa tentangnya. Tapi selain aku dia juga berhasil keluar dari pasir besi Shinki. Tapi ada yang aneh. Seharusnya dia sudah muncul di sini." Sasuke yang mendengar itu tiba-tiba merasakan ada pergerakan di bawah tanah, bahkan dia langsung menyiapkan pedangnya untuk berjaga-jaga, tapi ternyata Jugo muncul dan keluar dari bawah pasir dalam keadaan hampir kehabisan nafas. Suigetsu yang menyaksikan itu langsung berkata, "Kami baru saja membicarakanmu Jugo. Sepertinya kau jauh lebih buruk dariku ya, benar-benar memalukan kita berdua seperti ini." Jugo yang mendengar itu perlahan berdiri dan mengambil nafas. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Kau datang di waktu yang pas Sasuke. Jika kau ingin mencari tiga orang ini, mereka semua sudah tidak ada. Mereka semua pergi ke Konoha, tempat di mana Boruto berada. Aku tidak tahu entah mengapa mereka tahu kau akan berpisah dengannya dan pergi sendirian ke sini. Sepertinya salah satu dari mereka bisa melihat masa depan." Sasuke yang mendengar itu terkejut. Ternyata apa yang diucapkan Boruto sebelumnya ternyata benar, dan ini akan mulai menjadi sedikit lebih merepotkan dari yang dia duga. Saat itu Sasuke berkata, "Jadi begitu? Apa kau sudah pastikan salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi di sini? Tapi bukannya aneh, mengapa Bunshin tadi menyerangku sebelumnya?" Suigetsu menjawab, "Bunshin ya? Aku rasa mungkin saja dia membuat pengalihan agar kau berpikir kalau mereka ada di sini, sehingga membuat kau menghabiskan waktu di sini dan mereka ke tempat Boruto. Aku juga sangat penasaran siapa orang-orang ini. Sayangnya Karin pingsan, dia adalah orang yang tahu tentang itu. Entah mengapa aku kira ini masih ada hubungannya dengan anggota Kara merepotkan ini. Tapi Boruto sudah bilang kau dia bukanlah Amado."
Jadi siapa lagi yang bisa melakukan hal semacam ini jika bukan dia? Benar-benar membosankan. Jugo yang mendengar itu berkata, "Aku masih berpikir kalau mereka adalah anak buah Amado yang selama ini bersembunyi, sebab itulah tidak ada satupun dari kita yang bisa mengetahui. Tapi Amado benar-benar sudah melakukan pengkhianatan besar sebelumnya, jadi tidak heran jika kita mulai memikirkan dia lagi yang melakukan ini."